Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Al-Farabelia dari SMP Negeri 1 Bantai. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang materialisme dan patrialisme. Kalau kita berbicara tentang keluarga, biasanya yang paling pertama kita pikirkan itu ayah, ibu, saudara, lalu mungkin kakek nenek. Nah, paman, bibi, sepupu, pokoknya satu jaringan besar yang kita sebut silsilah keluarga. Nah, menariknya di berbagai masyarakat di dunia, cara kita menentukan garis keturunan itu enggak selalu sama. Ada masyarakat yang mengikuti garis dari ibu, ada yang mengikuti dari ayah. Bahkan ada yang dari keduanya. Yang pertama, ada yang namanya disebut materialisme. Dalam sistem ini, garis keturunan, warisan, bahkan status sosial diambil dari pihak ibu. Jadi, kalau kita mau tahu kamu anak siapa, jawabannya akan mengacu ke pihak ibu. Contoh yang terkenal di Indonesia adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka punya tradisi di mana harta, pusaka, terutama tanah dan rumah diturunkan kepada anak perempuan. Bahkan laki-laki yang menikah biasanya tinggal di rumah keluarga istrinya. Jadi bisa dibilang di sini perempuan punya peran sentral dalam menjaga harta keluarga. Yang kedua, ada sistem patrilineal. Ini kebalikannya. Garis keturunan, warisan, dan nama keluarga ditarik dari pihak ayah. Banyak suku di Indonesia yang menganut sistem ini seperti Batak, Bali, Jawa, Bugis, dan juga Makassar. Yang kebetulan dalam sistem patrilineal, anak-anak mewarisi nama atau marga ayah dan biasanya harta pusaka jatuh ke garis keturunan laki-laki. Tapi meskipun begitu, bukan berarti perempuan enggak punya peran penting. Contoh di Bugis, perempuan tetap dihormati, dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga, dan tetap bisa memiliki harta sendiri. Lalu ada juga sistem yang unik, yaitu bilingual atau double descent. Ini gabungan antara matrilineal dan patrilineal. Artinya ada aspek keturunan atau hak yang diambil dari pihak ibu dan ada juga yang diambil dari pihak ayah. Misalnya hak atas tanah tertentu diwarisi dari pihak ibu, sementara nama keluarga dan peran sosial diwarisi dari pihak ayah. Sistem ini jarang ditemukan, tapi menarik karena berusaha memberi keseimbangan antara kedua pihak. Kalau dipikir-pikir, semua sistem ini pada dasarnya punya tujuan yang sama, menjaga kelangsungan keluarga, meneruskan harta dan nilai-nilai, serta memastikan hubungan antara tetap terjaga. Perbedaannya hanya pada siapa yang dijadikan garis utama, apakah ibu, ayah, atau keduanya. Nah, kalau saya pribadi, walaupun berasal dari suku Bugis yang patrilineal, saya rasa nggak ada salahnya kita menghargai dan memelihara hubungan dengan keduanya. Karena pada akhirnya kita adalah hasil dari dua garis yang bertemu, garis ibu dan garis ayah. Dan yang lebih penting dari sekedar sistem keturunan adalah
bagaimana kita menjaga rasa hormat, cinta, dan kebersamaan di dalam keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn off the light, it was such a sweet time. Could you pray for